warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Kembali bersama saya Mega Laksana Putri di program Tanya Dok yang hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Yang menghadirkan informasi-informasi mengenai seputar medikal ya. Dan tentunya di program Tanya Dok ini sahabat bisa bertanya, bisa mengirim pertanyaannya melalui nomor WhatsApp di 08 11309109 atau bisa berupa voice note, video ataupun teks di nomor WhatsApp itu tadi, atau juga bisa interaktif bersama kami di 0318961514. Dan bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan melalui media sosial, bisa langsung kunjungi media sosial kami. Ada Instagram kami @suara_sidoarjo, ada Twitter kami @suara_sidoarjo, ada di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Dan bagi sahabat, perlu diketahui program Tanya Dok ini live di YouTube Suara Sidoarjo Live. Dan kali ini program Tanya Dok dengan tema kenali gejala serangan jantung sejak dini. Bersama narasumber kita ada Dr. Andrianto SP selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dan saat ini sudah tergabung ya siang hari ini melalui Zoom bersama Mega di studio. Halo, assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Mega dan para pendengar setia Suara Sidoarjo. Apa kabar nih dok? Kita ketemu dua kali ini ya dok ya? Ya, ini yang kedua. Yang kedua, waduh, gimana nih dok kabarnya dok? Alhamdulillah, semoga situasinya makin baik sehingga beban psikologis lah minimal ini tidak mendera kita ya, untuk setiap kali mau bekerja rasanya kok harus harus banyak berdoa, harus dengan kewaspadaan dan sebagainya. Iya benar banget, semoga aja kita dalam lindungan ya. Dan tentunya ini dok, kalau ngomongin tema kali ini, kenali gejala serangan jantung sejak dini. Nah, kalau ngenalin gejala jantung ini beda-beda tipis nih dok. Kalau sama jatuh cinta, kan biasanya kalau jatuh cinta ini deg-degan gitu kan ya. Ini termasuk serangan jantung atau gimana? Ya, ini perlu dikaji ulang nih. Mungkin lebih jelasnya bersama Dr. Andrianto nanti kita akan mengetahui ya sahabat ya tentunya bagaimana sih serangan jantung ini bisa dideteksi secara dini gitu. Mungkin dijelaskan sedikit dok tentang gimana gejala-gejala awalnya ataupun penyakit jantung ini emang rawan harus diketahui sejak dini atau bagaimana? Iya, jadi penyakit jantung ini kan sampai dengan sekarang menjadi pembunuh nomor 1 ya di dunia ya, pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi angka kematian yang paling tinggi di dunia itu saat ini adalah penyakit jantung, termasuk di Indonesia ya. Jadi tidak hanya di negara-negara yang sudah maju, tapi justru di negara berkembang ini juga demikian polanya. Jadi menjadi sesuatu yang harus diwaspadai secara dini. Ya, karena kematian yang mendadak itu biasanya akan mengagetkan ya, akan merasa sangat kehilangan ya, saudara, teman, sahabat ya, begitu tiba-tiba kita mendengar meninggal. Tapi yang lain sebenarnya bagi yang menderita itu mungkin lebih enak ya, karena sakitnya tidak berlama-lama gitu. Jadi langsung begitu ya. Beda kalau dengan penyakit-penyakit kanker ya, penyakit infeksi yang lain yang harus menjalani perawatan lama, itu kan sedemikian rupa terbebani, menderita, dan keluarganya pun juga sebenarnya menderita, tapi kan perlahan-lahan ya, dan itu tidak mengagetkan. Tapi bagi yang kebetulan meninggal mendadak itu sebenarnya sesuatu kehilangan yang kadang-kadang sulit untuk bisa diterima, dan itu yang tentu karena penyakit ini juga suatu penyakit yang bisa dicegah, maka pencegahan secara dini itu akan lebih baik. Dan mencegah ini kan tentu mulai dari yang pertama mengenali, yang hari ini kita akan coba diskusikan. Oke, mungkin untuk awalnya ini saya mau tanya nih, bedanya penyakit jantung sama serangan jantung ini apakah ada bedanya atau emang sama aja gitu dok? Ya, kalau serangan jantung itu sesuatu yang bersifat mendadak ya. Kalau dan penyakit jantung itu kan banyak sekali jenisnya. Jadi mulai jantung kan kebetulan suatu organ yang terdiri dari berbagai suborgan ya.
ada komponen otot, ada komponen katup jantung, ada komponen pembuluh darah koroner jantung, ada perikat, jadi pembungkus daripada organ jantung. Itu semua bisa bermanifestasi menjadi penyakit jantung. Nah, khusus serangan jantung itu identik dengan penyakit pembuluh darah koroner jantung yang tersumbat secara mendadak. Jadi bisa kita bayangkan pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan suplai buat otot jantung. Jadi pembuluh darah koroner itu ada di lapisan luar dari otot jantung, tentunya melekat dengan otot jantung. Diameternya hanya sekitar 3 sampai 4 mili saja. Ya sama dengan pembuluh darah yang kita lihat di punggung tangan kita, itu kan kecil juga ya. Jantung itu kan kira-kira juga sak kepal gitu ya. Nah, dia punya pembuluh darah koroner yang memberikan suplai buat otot jantung. Nah, ketika dia buntu mendadak, maka terjadilah serangan jantung. Nah, buntu mendadak itu umumnya terjadi karena plak. Ya, plak itu intip ya gampangannya. Intip dari pembuluh darah yang terjadi karena tumpukan kolesterol ya. Ada faktor juga yang lain yang bisa membuat tumpukan lemak itu mudah terjadi dengan pasien hipertensi ya, pasien dengan merokok, pasien dengan diabetes. Maka kerak itu mudah sekali nempel di dinding pembuluh darah yang diameternya hanya sekitar 3 sampai 4 mili tadi. Nah, ketika plak tadi itu pecah ya, jadi ruptur, jadi runtuh gitu ya, dia akan beredar di dalam lumen atau lubang pembuluh darah yang 3 sampai 4 mili tadi. Dia akan merekrut sel pembekuan darah yang tadinya kecil karena dia mengakumulasi trombosit atau sel bekuan darah kayak bola salju yang tadinya kecil, kemudian dia akan membesar dan menutup secara total pembuluh darah yang dilewati oleh trombus tadi itu. Nah, itulah yang kemudian terjadi serangan jantung yang kita tidak tahu kapan terjadi gitu. Walaupun seseorang sudah tahu ada plak begitu, terus kapan ini kemungkinan bisa terjadi rupture atau plaknya pecah yang menyumbat itu tadi kita nggak tahu semuanya. Nah, oleh karena itu dengan mengenali setidaknya gejala-gejalanya bagaimana gitu ya, itu akan meningkatkan kewaspadaan kita dan kita bisa segera melakukan tindakan untuk bisa mendapatkan pertolongan yang terbaik. Dan masalah serangan jantung itu sesuatu yang berhubungan dengan kecepatan untuk mendapatkan pertolongan. Semakin banyak waktu yang hilang, itu semakin banyak otot jantung yang rusak karena tidak mendapatkan aliran darah. Otot jantungnya kalau sudah rusak, nanti pasca dia serangan, nanti ada gejala sisa yang membuat jantungnya menjadi lemah, jantungnya menjadi payah. Terjadilah yang disebut dengan gagal jantung ya. Belum lagi ketika otot jantung itu tidak segera mendapatkan suplai yang baik, yang paling sering menimbulkan kematian mendadak, itu adalah gangguan irama. Jadi ketika jantung itu tidak mendapatkan suplai oksigen, maka kontraksinya itu bisa menjadi kacau. Nah, ketika kacau kontraksinya itu kan didasari oleh irama jantung yang terganggu. Nah, ketika irama jantung yang terganggu, yang bersifat ganas, itu dalam hitungan menit itu bisa meninggal karena jantungnya hanya kejang saja tapi tidak berfungsi layaknya sebagai pompa yang harus mengalirkan darah ke seluruh organ. Nah, itu yang menjadi sebab kematian yang bersifat mendadak dan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Oke, iya, dok, kalau suaminya orang obesitas itu akankah terkena resiko jantung juga, dok? Ya, jadi obesitas menjadi salah satu faktor risiko untuk kejadian atau menderita penyakit jantung atau serangan jantung. Itu terjadi karena pada obesitas ya, kegemukan, pertama massa tubuh yang harus disuplai itu kan lebih besar ya, lebih banyak. Sehingga jantung di situ bekerjanya tentu lebih ekstra. Nah, kalau itu lama terjadi maka jantung itu selalu mengkompensasi sebenarnya ketika dia itu mampu memberikan suplai ke massa tubuhnya tadi itu yang besar, yang jumlahnya banyak ya.
Kemudian juga pada obesitas itu juga struktur pembuluh darahnya itu, jadi lapisan yang paling dalam yang disebut dengan endotel itu jelek ya. Jadi disfungsi endotel namanya. Nah, ketika ada disfungsi endotel, maka di situ kerak itu mudah timbul. Kerak itu mudah terjadi. Nah, maka orang yang dengan kegemukan selain jantungnya harus bekerja keras ya, setiap saat dia harus memompa dengan beban yang lebih, di struktur pembuluh darahnya timbul kerak itu mudah. Nah, oleh karena itu maka dengan beban yang lebih, pembuluh darahnya juga mudah timbul kerak, maka resiko untuk terkena serangan jantung atau penyakit jantung pada umumnya itu lebih besar kemungkinannya. Nah, itu yang harus dicegah ya. Karena juga ada konsep pemikiran bahwa ketika gemuk mulai anak-anak itu misalnya gemuk itu kan baik, gemuk itu lucu kan gitu ya. Yeah. Padahal secara penelitian itu sudah ditemukan ya bahwa disfungsi endotel tadi itu atau gangguan pada sel yang berbatasan dengan lubang pembuluh darah dari dinding pembuluh darah itu, kalau orang gemuk atau anak gemuk itu ternyata sudah mulai terjadi gangguan itu mulai anak-anak. Jadi persepsi yang keliru pada anak-anak bahwa kalau gemuk itu baik itu juga harus dibenahi ya, supaya kita sebagai orang tua juga aware. Benar-benar. Mulai anak-anak untuk kegemukan itu harus dihindari. Oke, nah Dok, kalau ngomongin masalah usia nih ya, kira-kira usia yang rawan sekali terkena serangan jantung ini rentan usia berapa, Dok? Ya, betul. Jadi bahwa faktor risiko itu berkaitan dengan usia. Ya, untuk laki-laki ya, ini secara penelitian sudah dibuktikan bahwa peningkatan kemungkinan risiko itu terjadi pada usia di atas 40. Ya, itu pada laki-laki. Kalau wanita itu lebih mundur ya. Jadi wanita itu ada hubungannya dengan hormon, ya, hormon estrogen. Hormon estrogen itu ketika masih masa reproduksi, belum menopause, produksinya banyak. Dia bisa memproteksi risiko untuk kena penyakit jantung. Dan oleh karena itu maka angka kejadian penyakit jantung koroner itu pada wanita kira-kira di sekitar usia menopause, jadi sekitar 50-an tahun ke atas itu. Ya, jadi pada usia lanjut secara otomatis kita itu dapat bonus ya istilahnya. Bonus ya, di mana pembuluh darah kita ini makin tebal dindingnya, makin kaku dinding pembuluh darahnya, kerak-keraknya juga makin banyak ya. Tabungan kolesterolnya kan banyak sudah kalau sekian puluh tahun itu, apalagi kalau tidak terkontrol pola makannya ya, tidak terkontrol segala hal yang menyebabkan dinding pembuluh darahnya itu tetap sehat. Nah, itu akan tabungan, dan tabungan itu nanti dari banyak penelitian usia di atas 40 itulah kemudian muncul penyakit jantung itu secara definitif mulai mengganggu. Di awal-awal tidak mengganggu karena ketebalan dari kerak itu di awal-awal itu di usia-usia masih muda masih belum dominan. Nah, tapi dengan bertambahnya usia dia akan dominan. Lumen pembuluh darah koroner yang hanya diameternya 3-4 mili, kita bisa bayangkan kalau keraknya tebal kan bisa nutup. Nah, itu yang harus dicegah. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya Dok ya untuk sesi selanjutnya. Mungkin sahabat Suara Sidoarjo ada yang mau bertanya ataupun interaktif bersama kami, bisa banget loh ya. Silakan langsung aja kalau pengen interaktif bersama kami secara on air, bisa menghubungi nomor di 031 896 1514 atau juga bisa melalui WhatsApp, bisa kirim voice note, teks ataupun video di 0811309109 atau juga bisa melalui media sosial kami, ada Instagram @suara_sidoarjo, Twitter @suara_sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan bisa melalui YouTube Live di Suara Sidoarjo Live. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi selanjutnya. Tetap di program Tanya Dok. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entuk, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Ya, sahabat, masih di program Tanya Dok. Masih bersama narasumber kita, ada Dr. Andrianto selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur. Dan tentunya di tema kenali gejala serangan jantung sejak dini. Bagi sahabat yang ingin berinteraktif bersama kami bisa menghubungi nomor telepon kami di 0318961514 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp di 081130910009. Dan tentunya sahabat juga bisa melalui media sosial kami, ada Instagram, Twitter, dan juga Facebook @suara_sidoarjo. Dan tentunya siaran ini juga bisa ditonton di YouTube Live, Suara Sidoarjo Live. Dan ya, kalau tadi ngomongin beberapa mengenai makanan, faktor makanan ini bisa menjadi resiko penyebab terjadinya serangan jantung. Tapi memang ya, kita manusia tidak memungkiri bahwasannya makanan ini kadang kita susah ngontrol untuk menahan lapar ataupun nafsu terhadap makanan, karena ya cocok di lidah, enak digoyang lidahnya terus gitu Dok. Jadinya untuk perhatian terhadap pembedaan bahwasannya makanan yang beresiko membantu atau meningkatkan serangan jantung itu juga perlu dikhawatirkan bagi sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Dan mungkin ada dari Dr. Andrianto mengenai makanan yang mungkin tidak beresiko serangan jantung ataupun bisa mengontrol ketahanan metabolisme dalam tubuh di penyakit jantung ini, apa sih Dok? Ya, jadi memang makanan ini menjadi godaan kita ya. Tapi prinsipnya sebenarnya untuk makan itu kita harus berusaha ya untuk memiliki suatu paradigma ya. Yang benar itu adalah makanan sehat dulu ya. Jadi makanan sehat dulu. Kalau makanan sehat itu maka semua makanan itu bisa jadi enak gitu ya. Ya, kalau makanan enak dulu nanti itu kalau kita sakit makan itu tidak ada yang enak akhirnya ya. Jadi harus makanan sehat dulu. Nah, untuk makanan sehat, untuk supaya kita ini bisa terlindung dengan masalah penyakit jantung, ya tentu kembali kepada makanan yang nanti berpotensi menimbulkan kerak di dalam dinding pembuluh darah itu yang harus dihindari. Ya. Jadi kolesterol tentunya yang pertama ya. Nah, kolesterol itu banyak kita peroleh di jenis makanan yang dimana di situ kandungan kolesterolnya tinggi. Ya, contoh adalah jeroan. Nah, biasanya orang kan senang kalau makan daging-dagingnya itu yang dicari kan jeroannya ya. Apalagi gulai atau dimasak yang bersantan gitu Dok, cocok banget ini. Iya. Jeroan, terus kemudian ya gaje itu harus dihindari, kulit ya itu harus dihindari. Terus kemudian udang itu juga kolesterolnya tinggi ya. Ya kalau terkadang saja boleh karena pada prinsipnya sebenarnya kolesterol itu juga dibutuhkan tubuh.
Ya, makanya kalau kita cek di laboratorium, maka ada kadar tertentu kan. Jadi yang nilainya normal itu katakanlah yang total kolesterol tidak lebih dari 200. Nah, tubuh kita memang butuh kolesterol. Kolesterol dipakai untuk penyusunan membran sel, untuk menyusun juga hormon-hormon tubuh. Ini juga mengandung kolesterol. Oleh karena itu yang tidak diperbolehkan itu ketika kita mengkonsumsi jenis-jenis yang dengan kolesterol yang tinggi. Ya, yang tinggi itu yang tidak boleh. Kalau dalam batas wajar ya, kemudian tidak terus-menerus itu tidak apa-apa. Oke, dokter, ini ada yang interaktif bersama kami melalui telepon. Silakan, ini dari sahabat Suara Sidoarjo, kita langsung hubungkan ya, Dok ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang, Dr. Andrianto dan Mbak Mega. Saya Dinanda dari Gemurung Sidoarjo. Dinanda ya? Iya, Dinanda. Ini Pak Dokter, 3 minggu lalu tuh kakak saya kan habis pasang ring jantung. Nah, ini disarankan untuk vaksin sama dokter setelah keadaan pulih, dikarenakan untuk kontrol selanjutnya pasien harus vaksin. Nah, ini apakah aman, Dok, setelah pasang ring jantung terus melaksanakan vaksin seperti itu? Terima kasih, Dokter. Baik, monggo langsung dokter dijawab pertanyaannya dari Dinanda di Gemurung. Oh ya, Mbak Dinanda, ya. Jadi organisasi profesi ahli jantung ini sudah ada panduannya, ya, kapan pasien yang setelah dilakukan tindakan operasi itu boleh menjalani vaksin COVID-19, ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan kemudian kondisinya stabil, ya, itu dalam waktu 3 bulan itu sudah kemudian boleh menjalani vaksin, ya, dengan catatan tadi bahwa kondisinya stabil, tidak ada komplikasi dari penyakit dasarnya atau setelah tindakan misalkan ada sesuatu, ya, itu kalau dalam waktu 3 bulan masih ada masalah, ya tidak boleh masihan, ya. Jadi setelah 3 bulan itu yang direkomendasikan, ya. Jadi kalau sekarang misalkan sudah stabil dan kita hitung katakanlah sudah 3 bulan itu boleh untuk menjalani vaksinasi. Kira-kira itu tidak ada yang mempengaruhi nggak, Dok, dari orang yang sudah melakukan seperti yang dicontohkan tadi? Tidak, jadi kan sebenarnya vaksin ini kan tujuannya adalah membangkitkan antibodi, ya, jadi antibodi tubuh, zat kekebalan tubuh, sehingga sebenarnya hubungannya dengan pembuluh darah koroner itu sebenarnya nggak ada, ya. Kenapa kok juga akhirnya dipertimbangkan seseorang dengan penyakit jantung? Itu yang dikhawatirkan adalah ketika ada efek samping dari pelaksanaan vaksin, terus kemudian membebani jantung gitu, sehingga jantung yang tidak stabil tadi itu kemudian makin tidak stabil. Sejauh ini efek samping yang kemungkinan terjadi itu yang sebenarnya diantisipasi supaya tidak membebani jantung yang sedang tidak stabil. Kalau stabil boleh saja, tidak masalah. Kalau sejauh ini, Dok, ada nggak sih orang terkena serangan jantung atau penyakit jantung karena efek yang telah ditimbulkan dari vaksinasi gitu, Dok? Kalau dari laporan baik itu nasional maupun internasional, ya, hubungan langsung antara vaksin COVID-19 dengan kejadian serangan jantung itu sebenarnya belum dibuktikan, ya, belum bisa dibuktikan. Tapi bahwa ada kejadian, ya, pasien-pasien tertentu mungkin sudah dengan masalah jantung, dilalah pas divaksin kok kemudian ada serangan jantung gitu, ya. Tapi hubungan sebab akibat ini sebenarnya belum bisa dibuktikan. Nah, kalau udah tahu kayak gitu tuh, bagaimana cara untuk mengatasinya, Dok? Ya, tadi bahwa pertama kan tentu kita harus mencegah, ya, mencegah. Oleh karena itu bahwa untuk pasien-pasien dengan problem jantung sebelumnya misalkan, untuk vaksin itu memang sebaiknya harus ada rekomendasi dari dokter yang merawat gitu. Sehingga kondisi nyata dari pasien, ya, kondisi objektifnya saat itu sudah memang jelas bahwa ini aman misalkan untuk dilakukan vaksin, ya. Tapi kalau misalkan masih belum dapat rekomendasi atau persetujuan, ya kita jangan vaksin dulu, ya. Kalau tata laksananya, pengelolaannya, kalau sudah dengan masalah jantung yang kebetulan
setelah vaksin misalkan, ya kita pelaksanaannya adalah ya seperti biasa layaknya kita melakukan tata laksana pada pasien dengan serangan jantung gitu ya. Jadi tidak ada hal yang khusus ya. Ya misalkan vaksinnya kemudian dinetralisir dan sebagainya, itu tidak ada, opsi-opsi itu nggak ada ya. Jadi memang sekali lagi bahwa vaksin berhubungan langsung dengan problem penyakit jantung itu sampai dengan sekarang itu tidak bisa dibuktikan ya, bahwa ada kejadian ya secara bersamaan misalkan ya, seseorang yang sebelumnya mungkin diketahui mungkin ada penyakit jantung tapi tidak diketahui, terus kemudian ada perburukan pada saat menjalani vaksin. Iya, Dok, ini ada pertanyaan yang masuk melalui voice note di nomor WhatsApp kita. Boleh diputarkan tim redaksi? Naik. Sampai sekarang juga masih, Dok. Apakah saya Halo, Dok. Saya Tanti dari Candi. Gini, Dok. Saya mau vaksin AstraZeneca. Tahun kemarin saya pernah mengalami ritme jantung yang sedikit naik. Sampai sekarang juga masih, Dok. Apakah saya boleh melakukan vaksinasi? Terima kasih, Dok. Baik, ini pertanyaannya dari Mbak Tanti dari Candi. Nah, ini sehubungan dengan penjelasan dokter tadi ya, mengenai bahwasanya vaksin dengan jantung ini tidak ada kaitannya gitu. Ya, tadi pertanyaannya gimana Mbak Mega? Tidak begitu jelas soalnya. Pertanyaannya tadi mengenai dok, saya mau vaksin AstraZeneca. Tahun kemarin saya pernah mengalami ritme jantung yang sedikit naik. Sampai sekarang juga masih. Dan boleh nggak sih saya melakukan vaksin gitu? Oh ya. Jadi untuk masalah gangguan irama, ya itu perlu diidentifikasi secara persis gangguan iramanya itu jenis yang mana. Ya karena gangguan irama itu variasinya juga banyak. Ya, jadi dinding serambi jantung itu bisa menghasilkan impuls listrik yang menyebabkan timbulnya gangguan irama. Di situ juga ada yang jinak sampai yang ganas. Kemudian yang di ventricle juga banyak sekali jenis-jenis gangguan irama. Ya, tapi secara prinsip umpama gampang-gampangan begitu ya. Sebenarnya gangguan irama itu kalau tidak lebih dari 140 kali per menit detaknya, sebenarnya itu termasuk yang tidak mengancam jiwa gitu ya. Jadi tidak menyebabkan sesuatu yang fatal gitu ya. Kalau tidak lebih dari 140 kali per menit frekuensinya ya, detak jantungnya itu tidak lebih dari 140 kali per menit ya. Tapi kalau lebih dari itu adalah gangguan irama yang berpotensi menimbulkan kefatalan gitu. Ya. Nah, kembali ke persoalan ini tadi bahwa sekarang ini kadang-kadang mungkin ya detak jantungnya lebih cepat gitu ya. Ya tentu harus dibuktikan dengan rekaman jantung ya setidaknya itu ya, EKG itu ya, elektrokardiografi. Nah, dari elektrokardiografi itu kita bisa memastikan jenis gangguan irama dan disitulah kita kemudian bisa memberikan ACC tidaknya vaksin dilakukan ya. Tapi kalau misalkan kurang lebihnya sama, misalkan yang dulu tidak apa-apa, ya insya Allah yang sekarang pun andai kata divaksin yang kedua juga tidak apa-apa. Tapi saran saya kalau dulu mungkin belum diidentifikasi jenis gangguan iramanya itu apa, belum pernah konsultasi ke dokter jantung ya. Kalau saran saya sekaligus untuk diagnostik, memastikan jenis aritmianya apa, kita cek dulu ya, supaya kita juga tahu persoalan yang kita hadapi ini dengan gangguan irama secara persis itu masalahnya begini ya, sekaligus menyiapkan diri untuk vaksin supaya betul-betul aman gitu. Oke, ini dok sehubungan dengan pertanyaan dari Mbak Tanti tadi ya mengenai masalah ritme-ritme itu. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui via Instagram, ada @yoga. Dok, teman saya itu katanya lemah jantung atau jantung lemah. Tapi dia itu sering banget kalau di sekolah dulu dikagetin sehingga sekarang punya penyakit jantung. Nah, apakah itu benar-benar terjadi apa bagaimana, Dok? Boleh dijelaskan secara medis juga gitu? Ya. Jadi istilah lemah jantung ya itu tentu ada dasar atau penyakit dasarnya ya. Jadi payah jantung ya itu pasti ada penyebab dasarnya. Tadi yang sudah saya sebut di awal bahwa jantung yang payah itu bisa karena penyakit katup ya, ada penyakit koroner,
ada penyakit bawaan ya, di mana ada jantung bocor ya istilahnya itu ya. Nah, itu yang tentu harus dipastikan penyebab dasar itu apa saja. Terus kemudian menyebabkan lemah jantung ini tadi, sebenarnya kalau dikaget-kagetin aja misalkan, itu sampai terjadi payah jantung itu ya tidak mungkin gitu ya. Ya, jadi kalau semua orang nanti kaget-kagetin aja terus kemudian payah jantung, nanti yang ke dokter jantung makin banyak. Iya kan, dulu tuh memang ya, dulu kalau guyonannya anak kecil-kecil itu, ojo dikagetin, nanti aku kena serangan jantung, jantungan nanti gitu kan dok. Tapi ternyata itu mitos ya dok ya, tidak ada efeknya ya. Oke. Jadi yang penting ketika didiagnosis payah jantung tadi, kita harus mencari itu. Penyebab payah jantungnya itu jenis penyakit jantung apa. Nah, untuk payah jantung itu kalau tidak diobati penyebab dasarnya, maka payah jantungnya juga tidak bisa optimal. Ya, jadi payah jantungnya diobati tapi bolak-balik pasti kambuh gitu ya. Tapi kalau secara persis penyakit dasarnya itu diobatin, harapannya nanti payah jantungnya juga bisa teratasi dengan baik. Jadi tidak bolak-balik kambuh gitu. Jadi kalau nanti misalkan dikaget-kagetin, kalau sudah penyebab dasarnya diatasi, ya nanti tidak kambuh gitu, tidak apa-apa gitu ya. Baik, ini kita bergeser ke pertanyaan melalui media sosial ya dok ya. Ini ada dari Twitter @seruniyani. Saudara saya berusia 43 tahun dok, sehari-hari kerja lapangan. Nah, pernah dulu ada kena gagal jantung. Nah, mungkinkah bisa terpapar COVID juga dok? Oh ya, ya kalau terpapar COVID itu semua orang bisa terpapar COVID ya. Ya, orang sehat sekalipun juga bisa terpapar COVID ya. Yang jelas bahwa pasien-pasien yang dengan penyakit komorbid, termasuk juga di sini adalah pasien dengan gagal jantung, maka potensi untuk mudah terpapar itu akan lebih tinggi. Ya, ini secara penelitian juga sudah dibuktikan dari data-data internasional ya, bahwa penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah ini menjadi komorbid utama untuk pasien itu terkena penyakit COVID-19 ya. Oleh karena itu, pasien-pasien yang dengan kondisi demikian ya, itu lebih baik kalau kondisi sudah stabil begitu atau kondisinya stabil, harus vaksin. Ini harus menjadi prioritas untuk divaksin supaya resiko untuk terpaparnya itu menjadi berkurang gitu ya. Karena kalau sudah terpapar, maka ini juga menyebabkan resiko mortalitas, morbiditas yang tinggi. Jadi resiko kesakitan dan kematian yang lebih tinggi karena akan terjadi penyulit gitu ya. Jadi prinsipnya memang untuk pasien-pasien yang dengan gagal jantung, pasien dengan penyakit jantung koroner ya, pasien dengan kelainan jantung bawaan ya, dan macam-macam penyakit jantung itu adalah populasi atau individu yang berisiko tinggi untuk terpapar COVID, berapapun umurnya begitu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya dok ya, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ini dari sahabat suara Sidoarjo tentunya di tema kali ini mengenai kenali gejala serangan jantung sejak dini. Dan tentunya bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung aja mampir di media sosial kami, Instagram, Twitter, Facebook, ataupun YouTube Live juga bisa. Ada di @suara_Sidoarjo. Dan tentunya bagi sahabat yang ingin interaktif bersama kami bisa hubungi nomor di 031 896 1514. Dan untuk WhatsApp bisa kirim voice note, video ataupun teks bisa melalui nomor 081130910009. Dan kita jeda terlebih dahulu ya untuk iklan yang lewat berikut ini ya. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi
bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan juga tentunya Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi di nomor Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh, ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Ya sahabat, masih di program Tanya Dok yang bertemakan kenali gejala serangan jantung sejak dini. Bersama narasumber kita ada Dr. Andrianto selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur. Dan saat ini Dok, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini beberapa pertanyaan yang diburu langsung oleh sahabat Suara Sidoarjo ini melalui VN ya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu ya Dok untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk. Boleh silakan diputarkan tim redaksi. Ya, halo dok, saya Nanda dari Wage. Begini dok, saya mau tanya, apabila orang-orang yang tidak merasakan gejala-gejala yang ada, tapi tiba-tiba terkena serangan jantung, apa itu mungkin ya dok? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, Mbak Nanda di Wage. Saya ulangi lagi ya dok ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gini, apabila orang-orang yang tidak merasakan gejala-gejala yang ada tapi tiba-tiba terkena serangan jantung, apakah itu mungkin? Dan bisa dijelaskan nggak sih secara medis? Boleh dok langsung dijawab dok? Ya. Jadi kalau di dalam pengelolaan masalah penyakit jantung itu ya, terutama serangan jantung koroner ini ya, yang memang mendadak itu tadi, kita mengenal istilahnya faktor risiko. Ya, faktor risiko. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu terserang jantung koroner itu tadi, ya. Nah, faktor risiko ini harus selalu mendapatkan perhatian supaya risiko untuk terjadinya serangan yang dikatakan mendadak tadi itu, mendadak tanda petik itu bisa kita hindari. Jadi faktor risiko itu apa? Mulai dari pertama adalah usia. Tadi kalau laki-laki itu lebih dari 40, kalau wanita itu usia menopause ke atas. Kemudian dari genetik, ya. Jadi dari keturunan. Apakah dari keluarga kita ada yang pernah riwayat serangan jantung pada usia muda terutama? Ya, pada usia muda itu
untuk wanita itu di bawah 60, kemudian pada laki-laki ya di bawah 50. Ya, genetik itu berpengaruh besar. Kemudian apakah kita punya kolesterol tinggi? Apakah kita punya hipertensi? Ada enggak kegemukan? Ada enggak riwayat merokok? Ada enggak stres? Ada enggak penyakit diabetes? Ya, ada enggak kita ini rajin olahraga? Ya, kalau kurang rajin olahraga, resiko untuk kena penyakit jantung ini lebih tinggi. Nah, dari faktor-faktor risiko itulah kemudian kita sebenarnya bisa menilai, oh seseorang ini untuk kemungkinan kena penyakit jantung itu ada atau tinggi atau rendah gitu. Ya, dan yang penting kalau kita ada faktor risiko, maka kita harus waspada. Dalam arti ketika ada keluhan di dada, ya, berupa misalkan rasa tidak nyaman seperti ketindih benda berat, ya, seperti nyeri, ditusuk-tusuk, menjalar ke lengan, ke leher. Awalnya biasanya ya untuk rasa tidak nyaman tadi itu ringan gitu ya. Nah, ketika ringan, ketika ada faktor risiko, maka kita harus segera cek ya, supaya secara dini diketahui. Kadang-kadang kan kita ini kalau namanya sakit itu biasanya kalau sudah memang nggak bisa apa-apa ya, lemes, tiduran aja itu namanya sakit gitu. Atau kalau yang dikatakan sakit itu kalau sudah keluar darah kan gitu ya. Nah, itu tidak bisa untuk masalah penyakit jantung. Jadi ketika ada faktor risiko, kemudian ada gejala-gejala ringan mulai dari dada tidak nyaman, kemudian berdebar-debar ya. Kadang-kadang berdebar maksudnya, kemudian ada sesek ya. Kalau dipakai aktif, lebih aktif gitu sesek gitu ya. Terus kemudian mungkin mau pingsan ya, gliyeng-gliyeng. Nah, itu semua harus dideteksi. Jangan-jangan ini ada masalah jantung yang kebetulan kita awam ya, kita tidak tahu padahal kita sebelumnya sudah banyak ada faktor risiko. Jadi untuk yang tadi disampaikan, apakah mungkin yang tanpa gejala sama sekali kok tiba-tiba serangan jantung ya? Semuanya serba mungkin kalau kita memang abai. Ya, kita tidak terlalu peduli ya, tidak perhatian terkait dengan faktor-faktor risiko yang dimiliki dan keluhan-keluhan yang masih bersifat ringan ya. Dan prinsipnya sebenarnya tidak ada yang dikatakan mendadak, itu tidak ada. Mendadak tanda petik yang ada itu ya. Menurut kita mendadak ya, tapi sebenarnya proses yang mendasari itu berjalan cukup lama ya, karena itu termasuk penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu penyakit yang berlangsung sebenarnya bertahun-tahun, ya, mengalami degenerasi mulai dari yang paling ringan yang sampai pada akhirnya yang berat. Oke, ini menyambung pertanyaan dari media sosial ya ini Dok ya. Ada pertanyaan dari Cantika Yura. Dok, fakta atau mitos punya serangan jantung lemah juga punya darah rendah? Apakah itu benar Dok? Memang bisa dijelaskan secara ilmiah nggak sih Dok tentang kalau punya jantung lemah itu pasti punya darah rendah? Ya. Jadi kan sebenarnya tekanan darah itu ya dihasilkan mulai awal itu adalah kemampuan pompa jantung. Ya. Jadi ketika jantung ini masih berfungsi baik, masih cukup kuat berkontraksi, masih cukup kuat menghasilkan curah jantung ke dalam pembuluh darah secara memadai, maka tekanannya masih normal. Nah, pada kondisi payah jantung atau lemah jantung atau gagal jantung, di sana besar kemungkinan memang kemampuan mompanya sudah menurun. Ya, ketika mompanya sudah menurun, maka tekanan darah yang dihasilkan juga tidak bisa tinggi, ya, cenderungnya adalah rendah. Itu yang sering kita hadapi ketika pasien dengan komplikasi problem jantung, maka terjadi shock, ya. Shock itu artinya tekanan darahnya drop ya di bawah 90/60, kemudian sirkulasi atau peredaran darahnya itu untuk ke seluruh tubuh itu sangat berkurang. Nah, itulah yang disebut dengan shock. Jadi sangat mungkin memang bahwa pasien-pasien yang dengan lemah jantung maka tekanan darahnya juga cenderung rendah. Itu sangat mungkin. Oke, mungkin dari tim redaksi bisa memutarkan VN-nya tadi ya yang sudah masuk. Boleh silakan. Halo dokter, saya Jihan, umur 25 tahun. Saya mau tanya dok, akhir-akhir ini dada saya kok agak berat seperti ditekan ya? Dan detak jantung saya cenderung cepat. Saya juga mudah lelah dok. Kira-kira hal tersebut
berpengaruh nggak ya dok ke penyakit jantung dini? Terima kasih dok. Oke, itu tadi pertanyaan dari Jihan. Pertanyaannya saya ulang kembali ya dok ya, untuk memperjelas bahwasanya ini dia merasakan gejala dadanya agak berat dan sesak, apalagi kayak seperti ditekan. Nah, detak jantungnya ini cenderung cepat dan juga gampang lelah. Nah, ini kira-kira berpengaruh nggak sih dok ke penyakit jantung, atau ini memang gejala awal untuk penyakit jantung gitu? Ya, ya Mbak Jihan ya. Jadi kalau disampaikan keluhan-keluhannya itu sebenarnya dengan sesak ya, dengan dada berat ya, kemudian detak jantungnya cepat ya, itu sebenarnya memang identik ya dengan tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit jantung. Cuma ini yang tidak cocok itu usia ya. Kalau usia masih muda tadi yang saya bilang bahwa untuk kejadian suatu penyakit jantung koroner itu sangat kecil kemungkinannya. Nah, oleh karena itu yang perlu dicari apakah ada penyakit dasar jantung yang lain ya, yang kebetulan ada sehingga menyebabkan keluhan-keluhan yang dirasakan gitu ya. Nah, oleh karena itu ya pemeriksaan tambahan itu perlu ya. Pemeriksaan tambahan itu meliputi misalkan rekam jantung elektrokardiografi ya, atau foto ronsen dulu yang simpel ya, kemudian ekokardiografi atau USG jantung ya, itu juga diperlukan untuk memastikan ada enggak ya masalah jantung dengan keluhan-keluhan yang seakan-akan penyakit jantung ya. Nah, kalau dari pemeriksaan tadi itu semua secara objektif, secara faktual, misalkan ini kita berdoa mudah-mudahan semuanya normal, itu ya mungkin saja ya, karena keluhan ya apa yang dirasakan itu bersifat subjektif ya. Jadi kalau di dalam medis ya, dokter itu tugasnya mencocokkan antara keluhan yang bersifat subjektif ya, tergantung orangnya, dengan data-data objektif, data-data faktual yang ditemukan ketika melakukan pemeriksaan. Jadi dokter itu ingin mendeteksi ya, sebagai detektif itu ya, sebagai detektif yang memastikan bahwa keluhan-keluhan itu cocok dengan temuan-temuan yang mendukung bahwa penyakit tersebut itu ada. Ya, kalau usia 25 itu kalau penyakit jantung koroner, serangan jantung itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau penyakit jantung yang lain itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Baik, kalau begitu itu tadi ya Mbak Jihan, pertanyaannya sudah dijawabkan secara langsung ya oleh Dr. Andrianto. Dan ini dok, kita ada yang telepon masuk nih dari sahabat Suara Sidoarjo. Tentunya ingin mengajukan pertanyaannya dan konsultasi secara on air lah bersama Dr. Andrianto. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Saya dari Zoya. Zoya. Halo dok, saya mau nanya, ibu mertua saya kan umurnya 64 tahun dan sekitar 9 tahun yang lalu ini pernah mengalami pneumonia dan sudah pernah operasi jantung. Lalu 2 minggu terakhir ini semakin parah karena ngeluh sesak napas, jantungnya nggak beraturan detaknya, terus udah ngos-ngosan gitu dok. Nah, baiknya ini gimana ya dok? Karena ini kan beliau masih takut untuk ke rumah sakit di masa pandemi kayak gini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Tapi sebelumnya ibunya pernah dirawat di rumah sakit atau belum sama sekali Mbak Zoya? Sudah pernah operasi jantung sekali. Oh, udah pernah operasi jantung sekali. Baik, kalau gitu kita langsung aja nih untuk menjawab dari pertanyaan dari Mbak Zoya. Boleh silakan dok ditanggapi langsung pertanyaan dari Mbak Zoya tadi dok. Ya Mbak Zoya, ya jadi pertanyaannya untuk mertua ya tadi itu ya. Iya benar sekali dok. 4 tahun ya beliau pernah pneumonia, kemudian pernah, oh ya ini kebetulan operasi jantungnya operasi apa ya Mbak Zoya? Mungkin ada informasi? Waduh udah terputus nih dok. Mungkin iya. Ya secara umum aja saya respon ya. Boleh dok. Ya, jadi prinsipnya kalau ada pneumonia itu kan ada infeksi, ada radang pada paru. Nah, ketika ada infeksi, ketika ada radang paru, maka beban jantung itu juga akan meningkat. Karena jantung ini kan dibutuhkan untuk memberikan suplai secara memadai pada kondisi infeksi.
Nah, kalau kebetulan sebelumnya ada masalah penyakit jantung, post operasi, ada gangguan irama jantung ya, maka ada potensi beban yang lebih tadi itu tidak bisa tidak bisa dipenuhi oleh jantung. Nah, inilah yang kemudian timbul istilah payah jantung. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya juga ada gangguan irama, detak jantung yang makin tidak teratur misalkan, itu sangat logis ya, karena pada saat jantung itu bebannya lebih, maka untuk gangguan-gangguan yang ada di jantung itu juga akan memburuk kondisinya. Nah, oleh karena itu kalau memang belum teratasi, perlu untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan di rumah sakit. Karena kalau perawatan di rumah itu sebenarnya ketika pasien memang memungkinkan untuk dirawat di rumah. Jadi penyakit jantung itu kalau diklasifikasikan ada 4 klasifikasi yang derajat payah jantung kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 itu boleh dirawat di rumah. Kelas 2 itu kalau dia beraktivitas sedang, ya itu masih mampu. Ya, kalau kelas 3 itu aktivitas ringan aja sudah sesek. Nah, kalau dari itu kelas 4. Kalau dari tadi Mbak Zoya ceritakan mertuanya ini termasuk kelas mana nih, Dok? Kalau istirahat sudah sesek ya berarti kelas 4. Kelas 4 itu tipe yang paling bahaya atau beresiko tinggi? Paling bahaya. Dirawat di rumah sakit. Ya, kalau dengan aktivitas ringan misalkan ke kamar mandi kok sudah ngos-ngosan misalkan ya, sudah keluhannya bertambah gitu ya, itu aktivitas ringan yang sudah menimbulkan masalah, itu berarti indikasi perawatan rumah sakit. Iya. Ya, jadi kalau sudah masuk klasifikasi itu saya anjurkan untuk perawatan di rumah sakit. Iya, ini ada satu lagi ya, Dok ya, pertanyaan masuk dari via DM Instagram nih, ada @danar. Dok, nenek saya umur 81 tahun punya penyakit jantung dan diabetes. Bolehkah mengkonsumsi Aspilen? Dan orang kena jantung itu benar nggak sih, Dok? Sukanya itu pipis terus atau buang urin terlalu banyak? Boleh, Dok, langsung ditanggapi. Minum obat apa ya tadi itu ya? Minum konsumsi obat Aspilen. Aspilen? Iya. ASPILETS gitu, Dok. Oh, bukan Aspilet ya kira-kira? Iya, Aspilet. Nah, Aspilet. Aspilet itu kan pengencer darah. Ya, memang pada pasien-pasien terutama dengan masalah jantung koroner itu wajib hukumnya untuk mengkonsumsi Aspilet. Ya, jadi wajib karena kita harus mengencerkan darah supaya tidak terbentuk bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah tadi itu. Ya, jadi boleh. Itu malah dianjurkan Aspilet diminum untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi itu gimana, tentang apa tadi itu? Apakah orang yang terkena penyakit jantung itu suka buang air urin atau berlebihan gitu? Betul. Jadi kalau sedang payah jantung, ya kalau sedang payah jantung itu sebenarnya kan upaya tubuh untuk mengkompensasi cairan tubuhnya tidak berlebih sehingga beban jantungnya itu tidak berlebih gitu. Nah, upaya jantung untuk mengurangi beban itu adalah akhirnya ginjalnya itu mengeluarkan produksi urin yang berlebih. Jadi sangat mungkin kalau memang orang dengan payah jantung, maka dia itu akan sering buang air kecil. Itu hal yang wajar ya ketika memang jantung harus berkompensasi supaya bebannya itu turun sehingga payah jantungnya itu bisa diatasi sendiri gitu ya. Dan itu akan relevan lagi ketika dirawat itu biasanya kita kasih obat yang makin banyak pipisnya supaya beban jantungnya itu kurang sehingga payah jantungnya bisa segera membaik. Baik, waduh Dok, ini waktunya ini udah di penghujung acara aja, udah gak kerasa ya kita ngobrolin karena temanya ini banyak sekali ya, antusias dari sahabat Suara Sidoarjo tentunya untuk berkonsultasi secara online dengan pakarnya yakni Dr. Andrianto tentunya. Nah, sayang sekali tidak bisa terjawabkan karena waktunya yang cukup singkat ya Dok ya. Mungkin ada closing statement dari perbincangan di program Tanya Dok ini, yakni tentang tema kenali gejala serangan jantung sejak dini. Boleh silakan Dok? Ya, jadi penyakit jantung adalah penyakit yang bisa dicegah ya. Oleh karena itu, pencegahan itu mulai tentunya dengan mengenali secara dini
gejala-gejala serangan jantung tadi ya. Gejala serangan jantung itu bisa meliputi dada tidak nyaman, sesak, berdebar ya, kemudian mau pingsan misalkan ya. Kemudian ada faktor-faktor resiko ya, faktor resiko mulai dari umur, genetik atau keturunan, kolesterol, diabetes, hipertensi, kurang olahraga, stres, merokok ya. Itu semua harus dihindari ya, sehingga resiko untuk kena serangan jantung yang berisiko untuk menimbulkan angka kesakitan ya, kemudian juga angka kematian yang tinggi itu bisa dihindari. Saya yakin dengan pencegahan yang baik kita tidak akhirnya menderita penyakit jantung, karena jantung kita ini hanya satu ya, dan dialah sumber kehidupan kita. Jadi harus tetap kita jaga. Baik, nah itu sahabat pesan dari Dr. Andrianto kepada kita ya, tentunya harus tetap jaga jantung. Nah, bagi sahabat yang tadi sudah mengajukan pertanyaan namun tidak tersampaikan, tenang aja. Nanti bakalan ada sesi selanjutnya di program Tanya Dok, tentunya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda, tentunya dengan topik-topik yang bisa analisa dari kehidupan sehari-hari kita. Dan dokter, terima kasih banyak loh dok sudah menyempatkan waktunya mampir di program Tanya Dok. Baik dokter, terima kasih juga buat sahabat Suara Sidoarjo yang sudah interaktif bersama kami dan juga bergabung bersama kami di siang hari ini tentunya. Dan dokter, mungkin ada salam-salam untuk sahabat Suara Sidoarjo tentunya agar tetap tetap di program Tanya Dok, ataupun salam-salam untuk jaga kesehatan jantungnya mungkin? Oh ya pasti ya. Jadi buat sahabat-sahabat, kawan-kawan di Suara Sidoarjo ya, masa depan kita ini kan tentunya kesehatan kita ya. Jadi mulai dari usia muda kita semua harus berpikir tentang kesehatan, dan salah satunya adalah jantung. Dengan pencegahan mulai dari usia muda, tentu kualitas hidup kita di masa tua akan lebih baik, dan saya kira Suara Sidoarjo sudah sangat aktif untuk bisa menyebarluaskan informasi yang bermanfaat untuk para pendengar setianya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga apa yang disampaikan Dr. Andrianto tadi kepada sahabat Suara Sidoarjo dan tentunya saya dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam tindakan pencegahan mengenali gejala serangan jantung sejak dini di tema kali ini. Dan dokter, itu aja yang mungkin bisa kita sampaikan dari penanya-penanya yang interaktif bersama dokter dan juga Mega tentunya di program Tanya Dok ini. Terima kasih, salam sehat dan juga selamat beraktivitas. Sama. Iya sahabat, itu tadi program Tanya Dok mengenai kenali gejala serangan jantung sejak dini dengan narasumber kita Dr. Andrianto selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur. Dan bagi sahabat yang ingin berinteraktif bersama kami di program Tanya Dok selanjutnya dengan tema yang baru dan juga tentunya dengan tema yang baru dan juga hari yang berbeda ya, tetapi tetap saja di hari Jumat pukul 1 hingga 2. Dan tentunya sahabat bisa langsung aja hubungi di 031-896-1514 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-309-1009 atau juga bisa melalui media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook, ataupun bisa nonton live